Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dan kita berdoa. Baik, Pak. Silakan. Ya. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Febran Tama. Kepada Febran Tama, dipersilahkan. Terima kasih kepada Dimas sebagai ketua kelas yang telah mempersiapkan kelas kita pada hari ini, dan Febran Tama yang telah memimpin doa. Ya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah Bapak juga sehat. Ya. Ya, di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Keluar juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Baik, Bapak akan mengabsen. Nah, kalau lihat Bapak lihat dari partisipan Zoom ini, semuanya hadir ya. Kita ada 10 orang, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelumnya, materi yang Bapak ajarkan apa? Materi sebelum yang kemarin? Materi kemarin tentang apa? Fungsi trigonometri. Ya, pada matematika peminatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri pada hari ini kita akan mempelajari yang masih sederhana. Jadi turunan fungsi trigonometri yang masih bentuknya sederhana. Oke. Di matematika itu ya banyak tidak yang bersifat aplikatif atau yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, Pak. Banyak, ya. Contoh saja kalau kalian pengen beli, ya ini paling dasar sekali. Kalian ke kedai atau ke warung. Nah, misalnya Tiara mau beli air, ya, atau mau beli yang lain lagi. Nah, kalian bawa uang, nanti kembaliannya berapa? Nah, itu kan dasar kan, SD harus mempelajari tentang itu. Nah, kalau fungsi turunan trigonometri, seperti itu juga, ada juga yang bersifat aplikatif. Ya, nanti di aplikatif itu tentang ayunan. Ya, tentang ayunan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin ice breaking dulu, biar kita sama-sama semangat. Oke, tolong semuanya hidupkan kameranya. Ibnu belum hidup kamera ya, atau gangguan? Oke. Nah, sekarang tangan kalian dua kayak gini, tempel di pipi. Oke, semuanya tempel di pipi. Oke, karena kita matematika, jadi Bapak ice breaking-nya tentang matematika juga, gitu ya. Misalnya Bapak bilang bilangan angka ganjil, misalnya 1, ya. Kalau angka ganjil tepuknya kayak gini, 2 kali tangan, ya 2 kali ya. Misalnya 1. Paham? Oke, Bapak cek. 1. Oke. Ya. Setelah 1 tempel lagi di pipi, oke? 2. Kalau 2 itu angka apa? Genap. Angka genap. Oke, boleh dihidupkan apa? Hidupkan mic kalian semua. Jadi kedengaran tepuknya. Dihidupkan saja mic-nya. Oke. Nah, kalau 2 itu angka genap. Ya, kalau angka genap itu tepuk tangan sekali. Oke. Coba 2. Oke, Bapak akan menampilkan PowerPoint, ya. Bapak izin share screen sebentar ya. Oke, turunan fungsi trigonometri. Ya. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini ya pertemuan pertama pada turunan fungsi trigonometri. Ya. Kelas 12 matematika peminatan. Nah, kompetensi dasar. Ya, 3.3 ini kompetensi dasar pengetahuan. Ya, menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. 4.3 ini
kompetensi dasar tentang keterampilan. Ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem-based learning yang dipadukan dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menyelesaikan masalah turunan fungsi trigonometri bentuk sederhana dengan percaya diri dan kerjasama. Baik, persepsi. Nah, persepsi ini adalah materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, baik itu di SMP ataupun di kelas 10 ataupun kelas 11. Materi turunan fungsi aljabar itu sudah ada di kelas 11, ya, trigonometrinya pada peminatan kelas 12 ini. Baik, untuk turunan pertama, turunan pertama dulu ya. Turunan pertama dari fungsi ini, 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Tiara, Pak. Oke, Tiara. Berapa, Tiara? Turunan pertama dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 adalah 4x kurang 5. Oke, 4x kurang 5. Permasalahan. Ya. Nah, permasalahan ini ada di LKPD nantinya. Ya, permasalahan pertama. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitudo ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum. Nah, persamaan persimpangan gerak harmonik itu pada gerak ayunan itu dimisalkan dengan Y sama dengan A sin. Buka kurung 2pi per T tutup kurung kali dengan T kecil. Ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk permasalahan pertama? Saya Pak. Siapa itu? Wiranti Pak. Silakan Wiranti. Pak, untuk menentukan percepatan di permasalahan 1 itu caranya gimana Pak? Baik, untuk menentukan percepatan ini ya. Nah, ini sebenarnya ada juga di fisika. Ya. Kalau ini persamaan simpangan gerak, itu kan jarak ini. Ini kan sama dengan jarak ya. Jadi itu permasalahan. Nanti Bapak kalian akan masuk ke breakout room, ke kelompok kalian masing-masing. Ntar Bapak atur breakout room kalian dulu. Untuk kelompok 1 itu ada Dimas sebagai ketua kelompok, ada Firman, ada Rila, ada Wilujeng. Satu lagi siapa ya? Pak, saya belum. Wiranti. Oke, Wiranti itu kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu ada Febrantama sebagai ketua, Tiara, Namira, dan Dian ya, dan Dian. Nah, silakan kalian berdiskusi di breakout kalian masing-masing ya. Nanti kalian download LKPD-nya yang ada di Google Classroom dan di WA kelas juga Bapak sudah bagikan ya. Ya, silakan masuk ke breakout room kalian masing-masing. Bapak akan masuk ke breakout room kelompok 1 terlebih dahulu. Masalah pertama, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitude ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum. Persamaan simpangan gerak harmonik pada gerak ayunan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin dikali 2pi per T dikali T. Maka Y sama dengan 100 sin dikali dalam kurung 2pi per 1,5 dikali T. Jadi ini betul kan? Ini jawaban 100? Iya. 100. Itu 4. Turunkan aja loh. Terus yang ini? 3 lah. Yang itu 3 tak? Oh iya, iyalah. 3. Nih, 3 juga. Ya.
Nah, oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Oke, baiklah. Saya Febran Marsika mewakili kelompok 2. Di sini kami melanjutkan hasil diskusi kami mengenai turunan fungsi trigonometri. Di sini masalah pertama yang akan dibahas oleh Tiara Patika. Pada Tiara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Petkawa selaku perwakilan kelompok 2 akan membahas permasalahan pertama. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitudo ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum? Coba kita ambil kesimpulan. Kita sudah berada di akhir pembelajaran nih. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Tentang materi turunan fungsi trigonometri. Apa kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, Kesimpulan. Ibnu, silakan Ibnu. Untuk kesimpulan pada hari ini kita dapatkan rumus turunan fungsi trigonometri, di mana fungsi X sama dengan sin X menjadi fungsi f aksen X sama dengan cos X. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, Ibnu. untuk pelajaran dan materi pada hari ini sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah kalau sangat menyenangkan. Ya, biasanya kita tidak menggunakan LKPD, ya, ini menggunakan LKPD lebih kalian lebih terarah gitu ya. Ya, ada lagi tidak untuk apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, silakan Amira. dalam pembelajaran ini banyak soal-soal aplikatif tentang fungsi trigonometri dalam kehidupan Ini sehari-hari. kodenya 3865 43. Oke, sudah selesai ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ini siapa nih? Pertama ini Dian Putri Salsabila. Oke, beri aplaus ya. Dan beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi berikutnya, untuk matematika peminatan di kelas 12 ini, kalian akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Masih tetap ada permasalahan tetap dengan menggunakan fungsi trigonometri, tapi nanti bentuknya itu tidak sederhana. Ya, tadi kan hanya sederhana itu, hanya menurunkan sin jadi cos, cos menjadi min sin, seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari bisa saja persamaannya itu menggunakan sudut ganda. Oke, jadi aplaus buat kita semua. Alhamdulillah kita telah selesaikan kita pada hari ini. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan di sini, Bapak cukupkan di sini. Terima kasih telah hadir di pertemuan kita pada matematika peminatan ya pada pagi hari ini. Dan silakan masuk kembali ke pelajaran berikutnya ya, pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.